Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Jadi kali ini Nesa Berbagi berada di daerah Trawulan, tepatnya di daerah Mojokerto. Nesa Berbagi sedang berada di sebuah kolam yang sangat indah sekali, sangat luas sekali. Teman-teman pasti nggak asing dengan kolam ini. Kolam ini adalah kolam Segaran. Ini merupakan salah satu peninggalan Majapahit yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Kolam Segaran ini merupakan bukti kemegahan dan kemewahan kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Kolam Segaran ini diberi nama Segaran atau yang dalam bahasa Jawanya berarti Segoro, karena mungkin pada zamannya dahulu kolam ini memang sangat luas seperti segoro, seperti itu. Sampai saat ini belum diketahui fungsi tepatnya kolam Segaran ini untuk perairan atau apa, belum diketahui. Namun menurut sejarahnya kolam Segaran ini adalah kolam pada zaman dahulunya, kolam dari kerajaan Majapahit. Nah, ada satu cerita nih yang membuat saya tercengang sampai saat ini. Jadi ada sebuah cerita yang mengatakan kalau dulunya itu kolam Segaran ini digunakan untuk menjamu tamu besar dari lain negara. Jadi dulu itu ada tamu dari kerajaan Cina yang datang ke Majapahit, kemudian diundang ke sini, dijamu, diberi makan, dan pada zaman dahulu tuh piringnya sendiri dari kerajaan Majapahit itu berpiringkan emas, gelasnya juga emas, semua peralatan makannya emas. Dan yang mencengangkan itu karena untuk menunjukkan kemewahan dari kerajaan Majapahit sendiri, karena kerajaan Majapahit itu tidak ingin dipandang rendah ya oleh negara tetangga, seperti itu istilahnya kalau sekarang. Jadi setelah makan, piring dan peralatan makan tadi langsung dibuang ke kolam ini. Dan itu memang dulu waktu penggalian kolam ini, jadi kolam ini kan dulu waktu ditemukan dalam kondisi teruruk. Nah, seperti itu. Pas ditemukan itu memang ada beberapa peralatan makan yang terbuat dari emas, seperti itu. Sedangkan kolam Segaran ini sendiri, samping-sampingnya ini dibuat tanpa perekat, jadi hanya menggosok-gosokkan satu bata ke bata lain untuk pinggiran kolam Segaran ini sendiri. Dan menurut cerita, kolam Segaran ini dibuat pada masa kerajaan Hayam Wuruk, pada masa Majapahit. Jadi dimana untuk mengenang perang Babat. Nah, pada yang dimana perang itu menewaskan kekasih dari Raja Hayam Wuruk, yaitu Dyah Pitaloka Citra Semi, yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi untuk mengenangnya beliau membuat kolam ini. Menurut cerita sendiri, kolam ini dulunya bernama Citra Wulan. Benar-benar merasa segar sekali berada di sini, sampai saya terlena dengan kesegarannya, teman-teman. Menurut sejarahnya, dulu ini bernama Citra Wulan. Mungkin karena citra dan keindahannya ya, yang dia diberi nama Citra Wulan. Yang konon katanya nama Trawulan sendiri diambil dari kata Citra Wulan. Kolam Segaran merupakan satu di antara 32 kolam kuno dari Kerajaan Majapahit yang masih bisa disaksikan pada masa sekarang ini. Kolam Segaran terletak persis di depan Museum Trawulan. Secara administratif, wilayah Kolam Segaran berada di Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Kolam ini ditemukan oleh Insinyur March Lane Pond pada 1926 yang bekerja sama dengan Bupati setempat, yaitu Kromojoyo. Kolam Segaran mengalami beberapa kali pemugaran, yaitu pada periode 1966, 1974, serta 1984.
Kolam Segaran berasal dari bahasa Jawa yaitu segoro yang berarti laut. Diperkirakan luas kolam ini hingga masyarakat pada masa lampau menyebutnya sebagai miniatur laut. Kolam Segaran disekelilingi tembok bata merah dengan panjang 375 meter, lebar 175 meter, tebal tepian 1,6 meter, dan dengan kedalaman 2,88 meter. Batu-batu ini ditata sedemikian rupa tanpa adanya perekat dan hanya digosok satu sama lain. Air mengalir dari saluran bagian tenggara, sedangkan pada sisi sudut timur laut dinding sisi luar terdapat dua kolam kecil yang saling berhimpitan. Pada sisi barat sudut timur terdapat saluran air yang menembus ke utara. Sumber air Kolam Segaran berasal dari Balong Bunder dan Balong Dowo yang terletak di bagian selatan dan barat daya kolam. Sedangkan pintu masuk ke Kolam Segaran terdapat di sebelah barat berupa tangga batu kuno. Air Kolam Segaran pada musim penghujan mencapai ketinggian air 1,5 hingga 2 meter. Namun meskipun hujan lebat, Kolam Segaran tidak pernah banjir, dan sebaliknya saat terjadi musim kemarau, debit air tidak sampai kekeringan. Kolam ini merupakan penemuan kolam terbesar di Indonesia. Ketika pemugaran, ditemukan kail pancing emas serta pring yang berbahan emas dalam kondisi 60%. Kedua temuan ini disimpan di Museum Trowulan. Menurut cerita, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengadakan pesta saat kedatangan duta dari Tiongkok Cina, yaitu Angkatan Perang Negara Tartar. Majapahit menyuguhkan hidangan dengan perkakas yang berasal dari emas. Tamu tersebut pun menyanjung dan pantas apabila Majapahit dihormati. Ketika pesta selesai, sebelum para tamu pulang, Raja Hayam Wuruk memperlihatkan kekayaan dari kerajaan Majapahit. Ia membuang perkakas dari emas tersebut ke Kolam Segaran. Konon, emas tersebut terkubur begitu lama hingga dimasuki oleh makhluk gaib. Namun, menurut juru kunci Kolam Segaran, dulu sebelum membuang ke Kolam Segaran, sebelumnya Kolam Segaran sudah dipasang jaring untuk mengambil kembali barang yang telah dibuang. Di pintu masuk yang terletak di sebelah barat terdapat emperan yang menjorok ke tengah kolam. Di sisi dalam emperan terdapat undakan untuk turun ke kolam. Seluruh dinding dan emperan tersebut terbuat dari susunan batu bata tanpa bahan perekat. Konon untuk merekatkannya, batu bata yang berdampingan digosokkan satu sama lain. Dikutip dari buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta Kerajaan Sunda versus Kerajaan Majapahit, karya Sri Wintala Ahmad, kolam ini pada era Kerajaan Majapahit memiliki nama asli Citrawulan, Trawulan atau Trowulan. Pada masanya, kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampungan air di musim hujan sebagai persediaan air di musim kemarau. Pemberian nama Citrawulan untuk kolam tersebut belum diketahui secara pasti. Konon, keindahan kolam tersebut menjadi alasan mengapa diberi nama Kolam Citrawulan. Pada malam hari, cahaya bulan akan terbayang di permukaan air kolam. Saat bulan purnama, semua orang yang berada di sekitar kolam akan mengakui suasananya yang indah. Semasa Majapahit, keindahan memukau kolam tersebut diperkirakan lebih terasa, sebab kala itu belum ada cahaya listrik di sekitar kolam. Kolam Citrawulan semasa Majapahit dapat disebut sebagai tempat rekreasi penduduk di kala purnama. Tentunya banyak penduduk yang bercengkrama di sekitar kolam, dan tidak mustahil dilakukan juga oleh kaum bangsawan, keluarga raja, bahkan raja sendiri. Sebuah pemberitaan Cina menyebutkan setiap purnama penduduk Majapahit bersukacita di sekitar kolam Citrawulan.
Bahkan kaum perempuan membentuk barisan di sekitar kolam sambil ngamen bernyanyi di rumah-rumah orang yang berada di sekitar kolam untuk mendapatkan uang. Nama kolam Segaran atau Citrawulan berdasarkan namanya merupakan tempat ideal untuk menikmati cahaya purnama. Lokasi ini menjadi tempat ideal untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Chandra. Kekuatan dan keindahan Chandra terbayang di permukaan air kolam. Bayangan bulan purnama pasti terpantul di permukaan air. Artinya, air kolam pada masa itu dipenuhi oleh kekuatan indahnya sang Chandra. Karena fungsinya, kolam Citrawulan juga menjadi tempat pemujaan bagi Dewa Chandra dan rekreasi penduduk kota Majapahit di kala bulan purnama. Diperkirakan kolam Citrawulan dibuat di masa Raja Hayam Wuruk seusai Empu Prapanca mengubah kakawin Naga Kertagama pada tahun 1365. Itulah mengapa kolam Citrawulan tidak tercantum dalam naskah tersebut. Konon Hayam Wuruk sengaja memerintahkan pembangunan kolam Citrawulan ini juga untuk mengenang peristiwa Perang Bubat yang membuat kekasihnya Dyah Pitaloka Citraresmi memilih mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya, sosok Putri Dyah Pitaloka Citraresmi atau Citrarasmi adalah sosok sentral di balik Perang Bubat. Kisah sejarah yang merupakan konflik antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Sebagaimana diketahui, Perang Bubat terjadi karena kesalahpahaman antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Maharaja Linggabuana dari kerajaan Sunda memiliki asumsi bahwa putrinya Dyah Pitaloka akan menjadi ratu dengan dipersunting oleh Hayam Wuruk yang merupakan raja dari kerajaan Majapahit. Sementara Patih Majapahit yang tak lain adalah Gajah Mada berasumsi bahwa Dyah Pitaloka hanya sebatas persembahan dari kerajaan Sunda untuk Majapahit, hanya sebatas selir. Sehingga terjadilah pertumpahan darah. Semua rombongan kerajaan Sunda dibantai habis pasukan Majapahit. Sementara Dyah Pitaloka sendiri memilih bunuh diri sebagai pilihan yang dia ambil untuk menjaga kehormatan diri dan kerajaannya. Sikap Dyah Pitaloka yang memilih membunuh dirinya daripada harus memperlakukan sebagai persembahan atau selir diapresiasikan dan menjadi kebanggaan sebuah sikap kesatria bagi kerajaan Sunda ketika itu, bahkan hingga kini. Dihimpun dari berbagai sumber, awal kisah bermula saat Hayam Wuruk sedang mencari permaisuri. Dia menyebar para juru lukis ke berbagai kerajaan untuk memotret putri yang layak dijadikan permaisuri. Tentu saja pada saat itu kan belum ada foto ya teman-teman. Jadi untuk menggambarkan sosok seorang itu dilakukan oleh juru gambar atau juru lukis. Tapi setelah para utusan itu kembali, tak ada satupun lukisan perempuan yang membuat hatinya terpaut cinta. Kemudian Hayam Wuruk mendengar kabar bahwa putri kerajaan Sunda sangat cantik. Segera dia mengirim juru lukis ke tanah Sunda. Sebagian menyebut Dyah Pitaloka digambar secara sembunyi-sembunyi, tapi sebagian mengatakan bahwa Dyah Pitaloka sengaja dilukis oleh utusan Majapahit. Tapi yang jelas ketika gambar Dyah Pitaloka ditunjukkan ke Hayam Wuruk, dia langsung kepincut, langsung jatuh cinta. Selanjutnya Raja Hayam Wuruk langsung mengirim utusan untuk mempersuntingnya. Raja Sunda Linggabuana senang putrinya akan dilamar oleh raja yang sedang berjaya. Linggabuana dan beberapa pasukan pengawalnya datang ke Majapahit untuk mengantar putri Dyah Pitaloka yang akan dinikahi Raja Hayam Wuruk. Sesampainya di Bubat, Majapahit, Gajah Mada dan pasukannya justru menumpas habis mereka. Majapahit merupakan kerajaan dengan peradaban yang tinggi akan teknologi pemberdayaan air. Menurut para ahli, kolam Segaran sama dengan kata telaga yang tersirat di kitab Negara Kertagama. Selain itu, kolam Segaran digunakan
sebagai tempat penyambutan tamu maupun bersantai bagi keluarga kerajaan. Kolam Segaran dimanfaatkan untuk pelatihan kesatria laut Majapahit. Sebenarnya fungsi dari kolam ini hampir mirip dengan polder air Tawang di Semarang, yaitu untuk sirkulasi air dan penanggulangan banjir, namun dengan arsitektur yang berbeda. Bagi para petani, kolam Segaran dimanfaatkan untuk kegiatan pengairan, sedangkan untuk para pendeta maupun brahmana, kolam ini digunakan untuk kegiatan upacara larung sesaji. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda untuk melestarikan, untuk merawat dan menjaga serta menghormati situs peninggalan dari para leluhur kita, termasuk di mana kolam Segaran ini yang merupakan bukti kemegahan Kerajaan Majapahit yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Nah, rekomendasi banget buat teman-teman kalau main ke Mojokerto, tepatnya di Trawulan, jangan lupa nih mampir ke kolam Segaran ini, kolam megah peninggalan Kerajaan Majapahit. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan atau ulasan yang mungkin saya sampaikan. Salam sejarah, salam budaya, dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.